pikiran Yusuf tertuju kepada Tuhan. Kalau saja Yusuf pikirannya buruk, dia akan membalas apa yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Seorang saudara menjual saudaranya sendiri, itu penghinaan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Tapi Yusuf katakan, engkau saudara-saudaraku mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Dan kita bisa melihat Yusuf menjadi pemimpin. Dia menjadi perdana menteri setelah dia mengalami proses kesakitan yang begitu banyak. Dia tidak sakit hati kepada istrinya Potifar. Dia tidak sakit hati kepada papa mamanya. Dia tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Dia tetap berpikir yang terbaik. Tuhan membawaku ke tempat ini untuk menjadi penolong bagimu. Setelah Yusuf menjadi orang yang berhasil, dia menjadi penolong bagi orang yang telah menyakitinya. Berpikirlah yang benar. Jauhkan pikiran-pikiran yang buruk yang membuat kita berlaku jahat kepada orang lain. Mari kita bersama-sama mengatakan bahwa semua proses kehidupan yang kualami membuat aku menjadi seorang yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf melakukan hal yang demikian. Menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan keluarganya, melepaskan dari kelaparan yang terjadi pada masa itu. Dia tidak berusaha mengungkit di masa lalu, tidak berusaha berpikiran yang buruk kepada saudara-saudaranya. Dia peluk saudara-saudaranya, dia terima saudara-saudaranya, dia peluk dengan penuh dengan kasih, dan dia berikan pertolongan yang terbaik. Dia katakan kepada saudaranya, bawa ayah kita, bawa adekku, pindah ke tempatku supaya selamat dari kelaparan ini. Dia terima saudara-saudaranya dengan baik. Padahal saudara-saudaranya telah menyakiti hatinya puluhan tahun yang lalu. Tapi dia melepaskan itu. Dia terima dengan baik. Dia adalah saudaranya yang terbaik. Karena dia tahu ternyata Tuhan mengangkat dia menjadi penolong bagi saudara-saudara. Mari Bapak Ibu, singkirkan pikiran-pikiran yang buruk dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu sedang Tuhan bawa mengalami begitu banyak kepahitan, ternyata Tuhan mereka-rekakan yang terbaik bagi kita. Tuhan sedang angkat kita. Semakin banyak perlakuan buruk yang kita terima, ternyata semakin tinggi kita diangkat oleh Tuhan. Belajarlah seperti Yusuf, menerima semua kepahitan hidup dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan, Engkau mereka-rekakan yang terbaik bagi hidupku. Ingat Bapak Ibu, kasih yang ada di dalam diri kita, yaitu kasih Kristus. Firman Tuhan katakan, doakan mereka, ampuni mereka yang menghinamu, doakan mereka. Artinya Tuhan juga melakukan suatu pengampunan yang terbaik dengan melupakan semua pelanggaran-pelanggaran manusia dan menerima kita tanpa syarat, tanpa memandang kesalahan dosa kita yang begitu besar. Dan itu juga yang harus kita lakukan, memiliki kasih seperti yang dimiliki Kristus, supaya kita bisa melupakan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, kepahitan yang kita alami beberapa tahun yang lalu, dan kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengampuninya karena Tuhan izinkan untuk memprosesku supaya saya semakin diangkat oleh Tuhan dan menjadi penolong bagi saudara-saudaraku. Aku akan berdoa bagi orang yang menghinaku.
Aku akan mengampuni orang-orang yang memfitnahku. Aku akan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadaku. Karena Tuhan sedang membawaku ke tempat yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak. Pikiran yang benar yang akan memampukan kita menerima orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Pikiran yang benar akan membuat kita bisa memberikan pengampunan yang terbaik bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Kepahitan, karena mendengar orang itu adalah orang yang suka menghina, terus kita langsung kepahitan dengan orang itu. Itu adalah suatu pembodohan. Kita harus bangun, bangkit. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun dia menyakiti hati kita, tapi saya harus tetap mengampuninya. Itu firman Tuhan.